Kali ini bersama saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika, dan saya akan mempresentasikan untuk tugas pemrograman aplikasi berbasis web, yaitu progres kedua kita tentang Simple Apps. Di sini saya membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi ini berisi daftar mahasiswa. Jadi ini saya akan membahas tampilan-tampilan apa saja, terus materi request apa yang saya gunakan. Oke, kita masuk pada presentasi kita kali ini. Nah, ini adalah codingan dari project saya untuk Simple Apps. Oh ya, karena website ini saya buat di localhost, maka dia harus mengaktifkan SAMPP terlebih dahulu. Nah, kita harus lakukan Apache dan MySQL supaya nanti dia terhubung ke MySQL. Karena untuk data-datanya itu saya simpan dalam database yang bernama PHP dasar. Jadi ini contoh nama PHP ya. Nah, jadi codingannya ini harus terhubung ke MySQL. Nah, kita buka di folder con di sini. Ini adalah konektivitas untuk masuk ke MySQL SAMPP ya. Jadi ya hubungkan nama usernya localhost, servernya localhost, kemudian username-nya root, passwordnya gini, dan ini adalah nama database-nya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi untuk query-query-nya. Oke, kita buka project saya simpan di localhost dekat SAMPP-nya ya. Terus saya buat namanya Simple Apps. Oh ya, saya lupa logout. Nah, jadi kalau misalkan kita buka ini Simple Apps, maka terlebih dahulu dia masuk ke halaman login, bukan ke halaman indeksnya dulu. Karena di sini saya menggunakan session untuk loginnya. Nah, jadi ada session start untuk login. Kalau misalkan username sama passwordnya tidak sesuai dengan database, maka dia tidak bisa masuk. Seperti contoh, saya masukkan di sini namanya Hambali. Terus passwordnya sekian. Nah, kita login, maka username passwordnya salah. Karena saya lihat datanya user ini cuma ada database, Raihan, admin, dan Rai saja. Ya, kalau misalkan kita masukkan ini Raihan, terus passwordnya sekian. Terus kita ingat saya. Kita login. Nah, maka dia berhasil login. Kalau dia logout, maka sessionnya berakhir. Ya, jadi di sini ada fungsi session untuk login. Jadi namanya session start. Kemudian untuk logoutnya pakai session unset destroy. Dan juga kalau cookie di sini ya, kalau kita klik ingat saya, maka dia akan menyimpan nama usernya untuk sementara waktu. Ya, misalkan kita set cookie-nya selama 1 jam. Oh ya, kita set dia ID sama key-nya selama 1 jam 3600 detik. Ya. Jadi cara melihat cookie-nya seperti ini. Kita buka inspect, lalu kita buka application. Nah, ini adalah daftar cookie-nya localhost. Nah, coba kita masukkan namanya admin di sini. Terus passwordnya sekian. Terus kita centang ingat saya. Kita login. Nah, jadi di sini keluar nama cookie-nya.
Tapi ini hanya disimpan untuk beberapa waktu tertentu. Kalau sudah waktunya habis, maka cookie-nya langsung hilang. Ya, jadi begitu ya untuk cookie tadi. Oh ya, satu lagi untuk yang sessionnya. Nah, kalau misalkan kita loncat ke halaman yang lain, misalkan indeks PHP tanpa kita login dulu, maka dia tetap ke halaman ini juga, ke halaman login. Karena apa? Karena dia menggunakan session seperti yang tadi ya. Dia harus mengambil data username dan password. Kalau dia sesuai, ini ada session login. Kalau dia sesuai password harus passwordnya diverifikasi, baru setelah itu bisa login. Kalau tidak, maka dia tidak bisa. Oh ya, ini ada tombol untuk registrasi. Nah, ini username, password, dan konfirmasinya ini bakal disimpan di bagian tabel user. Nah, jadi di sini ditampilkan ID, username, dan password. Kita coba registrasi, misalkan namanya kita buat user, terus passwordnya sekian-sekian. Kita konfirmasi, kita register. Nah, user baru berhasil ditambahkan. Kalau sudah berhasil, maka nama user akan muncul di sini ya. Jadi kayak gitu untuk halaman registrasi ya. Kalau sudah punya akun, kita login. Nah, kita masukkan nama saya. Nah, setelah itu kita login. Oke, jadi ini kalau dicentang ingat saya, maka otomatis cookie-nya akan muncul sampai periode waktu tertentu. Oke, itu tadi untuk session dan cookie-nya yang saya gunakan cuma itu saja ya. Session dan cookie. Oh ya, untuk formnya sendiri yang saya pakai adalah variasi dari beberapa macam ya. Ada form untuk username ya, username, password, kemudian checkbox untuk ingat saya tadi ya, kemudian button. Dan untuk form pencariannya saya pakai teks, kemudian button juga seperti ini. Nah, jadi ada sekitar 5 variasi form yang saya gunakan, yaitu username, password, checkbox, teks, dan juga tombol button. Selanjutnya kita masuk ke bagian dashboardnya. Ini adalah halaman indeks ya. Oh ya, di sini saya menggunakan metodenya untuk login ya seperti biasa, memakai get dan juga untuk post. Kalau get ini kegunaannya untuk mengambil data ya. Mana tadi yang get di sini ya. Kalau nggak salah di sini pakai get. Nah, ini dia. Ini adalah contoh untuk metode get. Dia akan mengambil data berupa ID di sini. Jadi variabel underscore get. Ini kegunaan untuk hapus, kemudian untuk ubah data juga. Dia akan mengambil data berdasarkan ID. Jadi ini kegunaan untuk get. Kalau post di sini, ya tadi untuk login ya. Kalau post itu dia untuk menyimpan data berupa username, password misalkan, yang selanjutnya akan disubmit. Nah, jadi itu kegunaan post. Ya, cuman sejauh ini saya hanya bisa menggunakan metode get dan juga post. Oh ya, untuk form actionnya di sini, yang pertama kita coba ubah data.
Di sini ada contoh nama, misalkan Yolanda Enza kan, Yolanda Enza Wela. Terus jurusannya matematika. Nah, kita ubah nama jurusannya. Nah, klik ubah di sini. Terus kita name misalkan. Kalau name ini di database-nya datanya ada 10. Ya, jadi cuma ada 10. Nah, kita ubah dia dari jurusan matematika ke teknik informatika. Kita ubah datanya. Kalau sudah, data berhasil di-update. Kalau sudah di-update, maka dia akan berubah menjadi teknik informatika. Oh ya, kemudian untuk menghapus data. Misalkan data yang akan kita hapus, data yang seperti ini juga. Oh, ini Novita ini. Coba kita hapus. Nah, lalu di situ akan muncul pesan Anda yakin ingin menghapus. Kalau klik OK, maka datanya akan dihapus. Oke, berhasil dihapus. Oh ya, untuk tambah data, misalkan kita tambah data misalkan kayak gini. Terus nama Taufikur Rahman, emailnya sekian-sekian, jurusan teknik informatika semester 4. Kita tambah data. Nah, data berhasil ditambah. Kalau sudah, maka dia akan muncul datanya ini. Nah, itu tadi yang tambah data. Sekarang kita ke form pencarian. Kita klik misalkan namanya A. Kemudian AN misalkan. Kita cari. Nah, dia cuma ditampilkan dengan kata akhiran an di sini. Raihan Mahdi Ikhwanul, ya an-nya. Ada an-nya. Kalau kita klik kosong, ya maka yang tampilkan semua. Ya, itulah. Oke. Oh ya, untuk tipe-tipe filenya, type file yang digunakan ada PHP, kemudian teks, dan juga ada JSON. Oh ya, kalau kita klik di sini lihat JSON, maka yang akan ditampilkan adalah data berupa JSON. Jadi fungsinya ada di JSON encode. Oke, kurang lebih seperti itu presentasi saya. Baik, sekian dulu video untuk hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun presentasi, saya minta maaf. Karena yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe YouTube channel saya, Raihan Real Boy. Saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.